Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, insyaallah dalam pertemuan yang ke-20 ini kita akan membahas bahwa ternyata akidah Asy'ariyah juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jemaah sekalian, terkhusus para salafiyin, kita para dai salafi sering menganggap bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah yang sesat. Dan sebab utama, sebab paling pokok kita menganggap akidah Asy'ariyah itu akidah yang sesat adalah karena masalah mentakwil. Mentakwil sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata para jemaah, setelah kita bahas beberapa kajian yang lalu, masalah mentakwil sifat Allah adalah masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Para ulama salaf sejak dahulu ada dua pendapat. Sebagian mentakwil, sebagian tidak. Ternyata mentakwil bukan kesesatan. Sehingga para jemaah, ketika alasan paling utama kita menyesatkan akidah Asy'ariyah sudah salah, tentunya alasan-alasan yang lain lebih salah lagi. Sehingga para jemaah, saya mungkin tidak membahas alasan-alasan kita yang lain menyesatkan akidah Asy'ariyah, karena yang paling penting, yang paling pokok dari tuduhan kita sudah salah, apalagi yang di bawah-bawahnya. Sebagai contoh saja para jemaah, di antara alasan kita mengatakan akidah Asy'ariyah sesat, masalah sifat 20. Cukup sering ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz salafi, mengatakan bahwa Asy'ariyah akidah sesat karena meyakini sifat Allah hanya 20. Membatasi sifat Allah hanya 20. Selain 20 itu mustahil. Selain 20 itu tidak diimani, tidak boleh ditetapkan bagi Allah. Cukup sering ustadz kita menyampaikan demikian. Ada lagi ustadz kita yang menuduh mengatakan Asy'ariyah berarti tidak meyakini sifat ridho bagi Allah. Tidak meyakini sifat murka pada Allah. Kenapa? Karena tidak ada di sifat 20. Sehingga kata ustadz kita, berarti sia-sia kalau kita beribadah mengharap ridho Allah, karena ridho Allah tidak ada. Takut murka Allah karena murka Allah tidak ada. Para jemaah sekalian, para ustadz salafi, ini adalah kedustaan yang sangat memalukan dari ustadz-ustadz kita. Tidak ada satupun umat Islam di Indonesia ini, tidak ada satupun para da'i, para ustadz, para kiai yang mengatakan tidak ada sifat ridho Allah. Selalu dalam ceramah-ceramah mereka kita dengar, kita mengharap ridho Allah. Hati-hati dari murka Allah. Selalu itu disampaikan. Berarti umat Islam yang berakidah Asy'ariyah di Indonesia ini meyakini sifat itu ada. Karena sifat 20 bukan pembatasan para ustadz. Antum saja yang menyimpulkan dengan hawa nafsu, kemudian menyampaikan tuduhan yang dusta. Para jemaah, sifat 20 itu bukan membatasi, akan tetapi kaum muslimin sedang membahas
adanya sifat-sifat Allah yang wajib. Maksudnya adalah sifat yang mesti ada pada diri Allah, tidak ada lawannya. Seperti Al-Hayyu, hidup. Allah itu terus hidup, tidak pernah mati, tidak ada lawan dari sifat hidup itu di diri Allah. Dan begitu seterusnya, itu yang dibahas di sifat 20, bukan sifat Allah hanya itu. Ridho, sifat Allah, yakin semua umat Islam di Indonesia ini. Namun itu tidak masuk di sifat 20. Kenapa? Karena Allah sifatnya tidak selalu ridho, ada benci. Ridho kepada orang beriman. Kalau kepada orang kafir, Allah murka. Artinya tidak selalu sifat ridho itu di diri Allah. Ada ridho, ada murka. Ada cinta, ada benci. Para jemaah, itulah yang dimaksud. Tidak dimasukkan di sifat 20. Jadi sifat 20 bukan pembatasan. Antum katakan pembatasan, sehingga bisa dikatakan semua ikhwan akhwat salafi meyakini dan menuduh bahwa Asy'ariyah membatasi sifat Allah hanya 20 saja, tidak ada yang lain. Ini kedustaan yang antum ajarkan para ustaz. Dan ini dosa. Bertobat kita kepada Allah. Maka saya tidak bahas yang lain karena sudah pasti salah. Yang paling pokok saja kita salah, menuduh sesat karena takwil, kita salah, apalagi karena yang lain. Menuduh hanya membatasi 20 sifat, dusta lagi. Para jemaah, berhentilah. Jangan lanjutkan antum menyalahkan dan menyesatkan amalan serta keyakinan kaum muslimin. Nanti semakin banyak dosa-dosa yang antum lakukan. Kesimpulannya para jemaah yang semoga kita dirahmati oleh Allah, apa yang kita tuduhkan bahwa akidah Asy'ariyah, akidah yang sesat menyimpang adalah tuduhan yang salah. Berarti akidah Asy'ariyah sebenarnya adalah termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita lihat apa penjelasan para ulama. Pertama, ucapan Syekh bin Baz, ulama salafi zaman sekarang. Dalam majmu' fatwa beliau, Syekh bin Baz pernah mengatakan tentang Asy'ariyah. Kata beliau, Al-Asy'ariyatu min ahli sunnati fi ghalibil umur, walakinnahum laysu minhum fi ta'wilis sifati. Kata Syekh bin Baz, Asy'ariyah itu termasuk ahlus sunnah di sebagian besar perkara agama. Akan tetapi mereka tidak termasuk ahlus sunnah dalam masalah mentakwil sifat Allah. Para jemaah, Syekh bin Baz menyatakan bahwa Asy'ariyah itu ahlus sunnah di sebagian besar masalah agama. Namun dalam masalah takwil mereka bukan ahlus sunnah menurut Syekh bin Baz, ulama besar salafi. Jadi sebab Asy'ariyah bukan ahlus sunnah, sebab utamanya kata Syekh bin Baz, karena mereka mentakwil sifat Allah. Padahal mentakwil sifat Allah pun ahlus sunnah. Sudah kita kaji. Berarti Asy'ariyah ahlus sunnah. Karena kesalahannya yang masalah takwil itu pun ternyata perbedaan di kalangan ahlus sunnah. Para jemaah, itu dari Syekh bin Baz. Menurut beliau, masalah mentakwil sifat Allah penyimpangan. Menurut Syekh bin Baz. Artinya Asy'ariyah sebenarnya ahlus sunnah, namun salah dalam masalah mentakwil menurut Syekh bin Baz.
Kemudian Syekh Al-Utsaimin di dalam kumpulan fatwa beliau juga, fatwa liqa al-bab al-maftuh. Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan al-asy'ariyatu min ahli sunnati wal jamaati fima wafaqu fihi ahli sunnati wal jamaati. Asy'ariyah itu termasuk ahlus sunnah wal jamaah dalam perkara yang mereka mencocoki ahlus sunnah wal jamaah. Wahum mukhalifuna li ahli sunnati wal jamaati fi babis sifat. Dan mereka menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah sifat-sifat Allah. Sama kayak Syekh bin Baz. Artinya para jemaah, kalau kita boleh pakai bahasa agak keras sedikit, kalau boleh ya, berarti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan beberapa ulama-ulama salafi yang lain, berarti mereka agak bingung menentukan Asy'ariyah ini ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Agak bingung. Padahal sebenarnya kita tidak perlu bingung. Jelas mereka ahlus sunnah. Sebab masalah yang diperkarakan pun masalah ahlus sunnah juga. Masalah takwil. Mari berfikirlah dengan jernih. Hilangkan hawa nafsu para ustadz. Jangan taklid dan fanatik kepada penjelasan sebagian ulama. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin jelas mengindikasikan Asy'ariyah itu ahlus sunnah, namun menyimpang dalam masalah takwil, kata ulama tadi. Padahal masalah takwil pun bukan penyimpangan. Sekarang kita lihat ulama salafi mutaqaddimin terdahulu. Apa pandangan mereka tentang Asy'ariyah? Seorang ulama besar ahlus sunnah salafi, Imam As-Safarini, ulama besar ahlus sunnah, ulama akidah, yang menulis kitab terkenal Aqidah As-Safariniyah, yang banyak ustadz-ustadz salafi mengkaji kitab itu. Dalam kitab beliau Lawami'ul Anwar, beliau mengatakan ahlus sunnati wal jama'ati thalathu firaqin al-athariyatu wa imamuhum Ahmad bin Hanbalin wal asy'ariyatu wa imamuhum Abul Hasan al-Asy'ariyu wal maturidiyatu wa imamuhum Abu Mansurin al-Maturidiyu. Lihat kata seorang ulama salafi As-Safarini. Kata beliau, ahlus sunnah itu ada 3 golongannya. Ada 3 kelompok besarnya. 1, Al-Asariyah. Imam mereka, tokoh mereka Ahmad bin Hanbal. Inilah dia salafi. Al-Asariyah atau As-Salafiyah. Salafi. Kita salafi tentu dari dulu yang paling menjadi imam besar kita adalah Imam Ahmad. Kalau semua ulama imam kita, namun Imam Ahmad yang kita paling condong. Itu namanya Athariyah, mereka ahlus sunnah. Wal asy'ariyatu, dan asy'ariyah, imam mereka, tokoh mereka adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi Asy'ariyah, kata Imam As-Safarini, mereka ahlus sunnah. Antum mengatakan ahlul bid'ah. Sampai kapan kita mau seperti itu, Ustaz? Sampai kapan? Hanya mengambil dan fanatik, bahkan taklid kepada sebagian ucapan ulama, dan tidak peduli dengan penjelasan ulama lain, atau penjelasan ulama lain ditakwil setengah mati. Ucapan As-Safarini ini pun nanti ditakwil ini. Oh maksudnya sesuai nafsu kita. Jangan begitu para ustadz. Malu kita ngaku salafi, namun sebenarnya hanya mengajak kepada hawa nafsu kita. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
beliau menukil, membawakan sebagai pendukung dan penguat ucapan ulama besar Ahlus Sunnah, yaitu Imam Muhammad bin Ali Ad-Damaghani, seorang ulama besar Ahlus Sunnah bermadhab Hanafi. Beliau bawakan sebagai penguat. Walau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat tentang Asy'ariyah sama seperti Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, sama. Namun beliau bawakan ucapan ulama besar sebagai penguat dan beliau tidak ingkari sama sekali. Apa kata Imam Muhammad bin Ali Ad-Damaghani dalam kitab Ibnu Taimiyah Al-Fatawa Al-Kubra? Kata Syekh Ad-Damaghani, innal asy'ariyata a'yanu ahli sunnati wa ansarus syari'ati intasabu lirraddi 'ala al-mubtadi'ati minal qadariyati war rafidati wa ghairihim. Faman ta'ana fihim faqad ta'ana 'ala ahli sunnati. Kata beliau, sesungguhnya Asy'ariyah itu adalah Ahlus Sunnah itu sendiri. Jadi Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah itulah Ahlus Sunnah. Kata Syekh Muhammad bin Ali Ad-Damaghani. Dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kata beliau, Asy'ariyah itu adalah Ahlus Sunnah itu sendiri dan penolong-penolong agama. Mereka memasang diri mereka untuk membantah Ahlul Bid'ah. Jadi Asy'ariyah itu membantah Ahlul Bid'ah, bukan Asy'ariyah yang Ahlul Bid'ah. Mereka justru yang membantah Ahlul Bid'ah. Siapa Ahlul Bid'ah itu? Minal Qadariyati, seperti Qadariyah, warrafidati, rafidah, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Faman ta'ana fihim, barang siapa mencemarkan nama baik Asy'ariyah, menusuk, mencemarkan, menjelekkan Asy'ariyah, faqad ta'ana ala ahli sunnah, berarti dia telah mencela, telah merusak nama baik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang apa lagi Ustaz? Keras sekali ulama. Artinya ini bukan masalah sepele. Kenapa kita enteng sekali mengatakan sesat? Bukan Ahlus Sunnah, Ahlul Bid'ah. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin saja ragu. Antum kenapa yakin sekali mengatakan Ahlul Bid'ah atau menyimpang atau sesat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, Imam As-Subki, seorang ulama Ahlus Sunnah Salafi bermadhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, kata beliau, wala yakhfa annal asy'ariyata innama hum nafsu ahli sunnati aw hum aqrabun nasi ila ahli sunnati. Kata Imam As-Subki, tidak samar lagi bahwa Asy'ariyah mereka itulah Ahlus Sunnah, atau merekalah manusia yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah menurut Imam As-Subki. Jadi Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah, atau orang yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah Asy'ariyah, bukan Salafiyah, bukan Salafi. Menurut Imam As-Subki, yang paling dekat ke Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah. Para jamaah, dan banyak lagi ucapan-ucapan ulama besar Ahlus Sunnah Salafi yang lain. Kenapa semua itu antum campakkan? Kenapa semua itu antum takwil sesuai nafsu antum? Mari para ustadz, kita berlapang dada. Mari hentikan tuduhan-tuduhan kita. Hentikan para ustadz. Berbeda itu dalam masalah ijtihadiyah biasa. Kalau antum tidak mau mentakwil, silakan, jangan katakan yang mentakwil sesat. Kalau antum tidak mau mengkaji sifat 20, silakan, jangan katakan yang mengkaji itu sesat.
karena seakan-akan sifat hanya 20. Jangan sampai berdusta segala para ustaz. Kalau antum tidak sesuai, tidak sepaham, silakan. Namun jangan sesatkan orang lain. Karena para jemaah, kalau antum tetap ngotot, tidak mau dikasih masukan, tidak mau dikasih nasihat, nasihat antum tuduh sebagai kebencian, nasihat antum tuduh sebagai syubhat. Kalau antum terus seperti itu, berarti tidak salahlah umat Islam jika mereka mengatakan salafi adalah kajian sesat. Antum mudah menyesatkan akidah, mudah menyesatkan amalan mayoritas umat Islam. Dan ketika dinasihati, sulit sekali menerima. Tidak mau merubah, memperbaiki diri. Maka jangan salahkan ketika kaum muslimin mengatakan berarti salafi kelompok sesat. Mereka tidak salah para jemaah. Karena itu fakta dan kenyataan. Banyak sekali kesesatan kita para salafiyin, namun ketika dinasihati tak mau menerima. Sehingga tidak salah kalau umat Islam mengatakan salafi termasuk kajian sesat. Di mana salahnya? Karena memang banyak kesalahan kita dan penyimpangan kita dan tidak mau dinasehati. Di antaranya para jemaah sering berdusta karena gagal faham. Sudah banyak sekali dan yang saya sampaikan sudah beberapa. Menuduh Imam Asy-Syairazi yang pertama menganjurkan melafadzkan niat, sudah dusta. Padahal beliau yang pertama mewajibkan, beda menganjurkan dengan mewajibkan. Berdusta lagi, mengatakan Imam Syafi'i mengharamkan tahlilan, dusta besar itu para ustaz. Imam Syafi'i tidak pernah membicarakan tahlilan. Tahlilan itu kumpul kirim pahala. Tidak pernah Imam Syafi'i membenci kumpul kirim pahala. Beliau hanya bicara tentang takziah. Takziah sambil duduk, datang ke rumah duka, kumpul. Itu beliau makruhkan, bukan haram. Beliau nggak bicara tentang kirim pahala sama sekali. Antum katakan Imam Syafi'i mengharamkan tahlilan, dusta lagi. Kemudian dusta lagi dalam masalah akidah Asy'ariyah. Mengatakan mereka mengingkari semua sifat selain sifat 20. Dusta lagi. Berarti itu kan kesesatan semua Ustaz. Bertaubatlah, perbaiki kesalahan, ditegur jangan marah, ditegur jangan tersinggung. Saya sangat cinta kepada antum para ustaz. Saya sampaikan ini karena cinta, bukan benci. Saya tidak pernah membenci para ustaz salafi. Kenapa antum tuduh ana membenci? Antum tuduh yang saya sampaikan syubhat. Kalau seperti itu antum beragama, maka tidak bisa disalahkan umat Islam jika mereka mengatakan antum sesat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kalau kita tidak mau disesatkan, jangan menyesatkan orang lain. Kalau kita tidak mau disalah-salahkan, dibid'ah-bid'ahkan, jangan membid'ah-bid'ahkan orang lain. Demikianlah para jemaah, semoga nasihat singkat ini bermanfaat, bahwa akidah Asy'ariyah termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah Ahlul Bid'ah yang sesat. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.